Sebentar. Ya, halo Bu Santi. Dengar sekarang? Masih terlalu kecil, Bu. Ini saya. Coba sekarang? Oke, sudah. Oke. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya, Bu, untuk sharingnya di sesi yang pertama. Untuk Bu Santi, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Waalaikumsalam. bahagia. Senang ya, pagi ini kita bisa berkumpul. Paling tidak kita membicarakan hal-hal positif aja ya, karena di tengah udah banyak yang takut, khawatir, panik gitu karena berita-berita yang terus-menerus setiap hari. Bukan cuma dari berita, saya sih udah nggak baca berita tentang COVID di media, terlalu banyak. Tapi saya kan, ya tentunya kita semua pasti bergabung di WA group, Telegram group gitu ya. Itu beritanya juga nggak kalah kencengnya gitu dari di sosial media, karena ini pengalaman aja berapa ya, udah sebulan ini hampir setiap minggu ada teman atau keluarga yang meninggal. Ada sahabat saya yang meninggal, ada sepupu saya yang meninggal, dan semua karena COVID gitu. Jadi saya sampai bilang sama suami saya gini, udah ya kamu nggak usah suami saya orangnya soalnya sangat baca berita, jadi selalu mengupdate. Saya bilang nggak usah diupdate, toh emang udah dari berita di WA grup aja udah penuh banget, saya bilang gitu kan. Saya memilih untuk menjaga hati saya dan pikiran saya serta menjaga kesehatan saya. Jadi saya senang sekali pagi ini saya bisa berbagi ya, paling enggak kita bisa sharing-sharing, punya kenalan baru dan berbicara tentang harapan gitu. Karena yang namanya usia bukan kita yang bisa mengontrol, kontrolnya tidak ada di kita, betul ya. Jadi yang pertama saya ingin memberi selamat kepada semua yang sudah hadir di sini, teman-teman sekalian, bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ini hari Sabtu yang orang bisa memilih untuk saya mau nyantai-nyantai, atau saya mau olahraga, atau saya mau tidur bangun siang gitu ya, tapi Anda sudah ada di sini jam 10 tepat tadi, oke? Jadi saya mengajak untuk ayo kasih selamat ke diri sendiri dulu, ya, tepuk dadanya, yuk ikuti saya, tepuk dadanya dan bilang, selamat ya, kamu luar biasa, ya. Jadi kita memberi selamat, karena apa? Siapa lagi kalau bukan yang dengan tulus memberi selamat kepada dirinya sendiri, yaitu ya kita sendiri gitu ya. Saya yang memberi selamat kepada diri saya sendiri. Yang kedua, mari kita bersyukur karena kita masih diberi nafas panjang, ya. Teman-teman kita yang sudah mendahului atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului karena COVID, biasanya karena mereka tidak bisa bernafas, atau mereka yang sekarang sedang berjuang untuk bisa bernafas, ya. Jadi bersyukur atas nafas panjang, karena apa? Oksigen sudah diberi gratis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak perlu bayar, dan Allah itu tepat waktu, tidak pernah ingkar janji. Oksigen diberikan gratis, karena kalau sudah yang kena COVID dan sampai paru-parunya bermasalah karena kena badai sitokin, itu susah nafas dan oksigennya harus bayar mahal lagi. Gitu ya. Jadi bersyukur atas oksigen yang gratis dan kita bisa bernafas panjang karena sistem pernafasan kita baik, paru-paru kita sehat, dan tentunya sistem di tubuh kita semuanya baik sehingga kita bisa aktif dan produktif. Ya, oke. Karena judulnya ada miliarder, saya akan membahas tentang miliardernya. Nanti dilanjut oleh Mas Taufik untuk membahas tentang digitalnya, gitu ya. Tentunya Anda semua hadir di sini karena Anda punya mimpi untuk menjadi miliarder, benar nggak tuh? Kalau sama saya, biasanya saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk aktif ya. Ketika saya tanya, teman-teman bisa menjawab di chat. Setuju nggak? Yang setuju silahkan kasih jempol. Karena namanya proses belajar dan mengajar itu akan efektif ketika
ada interaktif. Oke, sudah kasih jempol semua? Oke. Saya tanya lagi ya, dan teman-teman bisa menjawab di oke nih, ya Mas Antoni sudah kasih jempol, terima kasih ya. Sudah mau berinteraksi dengan saya. Kemudian saya mau bertanya nih sekarang, silahkan teman-teman nulis di chat. Kenapa sih teman-teman apa namanya tertarik untuk menjadi miliarder? Jadi saya menganggap teman-teman hadir di sini, teman-teman pernah berpikir paling enggak ingin jadi miliarder gitu. Oke, Mas Sutrisno, terima kasih atas jempolnya. Apa yang ada di benak teman-teman tentang miliarder? Silahkan, saya tunggu di chatnya. Ingin punya passive income, bro. Yes, good. Ingin punya financial freedom, good. Itu adalah is a good start ya untuk kita sudah mulai punya cita-cita ya. Saya karena dimulai juga dengan itu ya, yes, financial freedom dari Mbak Lucy Dewani, Mas Budi Andrianto juga bisa bermanfaat buat banyak orang, good. Nah, ada masalah pensiun dini. Nah, ya, oke, ini adalah daftar miliarder Indonesia dan 5 diantaranya masuk dalam daftar orang terkaya di dunia 2020. Oke, coba, ini kan ada nama-namanya ya, silahkan tulis di chat. Teman-teman tahu siapa aja nih? Mereka tuh siapa? Jadi gini loh teman-teman, kalau kita belum jadi miliarder, belajarlah dari orang yang sudah sampai di situ ya. Agar apa? Kitanya ketularan gitu. Dan kita bisa apa? Kita pura-pura kalau jadi miliarder itu kayak apa sih? Belajar dari mana? Ya dari dia, kalau belum pernah kan nggak tahu kayak apa kan. Jadi belajar dari orang yang sudah sampai. Oke? Coba teman-teman lihat daftar di sini, yang mana yang teman-teman tahu dan teman-teman tahu mereka apa sih gitu. Bisnisnya mereka apa? Silahkan. Ada yang mau tahu satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Seperti yang tadi saya bilang, untuk kita mau menjadi sesuatu, belajarlah terhadap sesuatu itu, gitu kan? Untuk kita mau menjadi miliarder, belajarlah kepada mereka yang sudah menjadi miliarder. Siapa yang tahu Budi Hartono itu siapa? Michael Hartono itu siapa? Yes, Mas Antoni bilang Hairul Tanjung yang punya stasiun televisi swasta, betul. Stasiun televisi swastanya apa namanya? Tahu nggak? Yang lain boleh bantu? Yes, Mas Azi, Hairul Tanjung, dia mempunyai Trans Group, jadi ketahuan ya. Berarti Trans TV, apalagi Transmart ya, semua yang pakai Trans itu pemiliknya atau foundernya adalah Hairul Tanjung. Teman-teman bisa baca profilnya dia karena dia tidak berangkat dari orang kaya. Oke, jadi kita belajar dari mereka yang sudah mencapai. Oke, apa lagi? Coba lihat tuh ada nama lain. Yes, betul, Edi Saryatmaja, MTech SCTV ya. Jadi dia bergerak di bidang yang banyak bermain di broadcasting ya. Salah satunya SCTV. Ya, Mbak Lucy Dewani, Mokhtar Riyadi, Lipo Group, good. Nah, mulai keren nih ya. Oke, teman-teman bisa capture, abis itu teman-teman bisa googling nanti ya. Ini siapa, itu siapa. Ya, kayak Budi Hartono dan Michael Hartono ini adalah pemilik Jarum. Tapi mereka berdua itu mendapatkan warisan dari bapaknya yang sebelumnya ya, yang membangun bisnis rokok kretek Jarum. Ini dia masuk di daftar terkaya orang di Indonesia menurut majalah Forbes ya di tahun 2020. Dia masuk di nomor 54, Budi Hartono, Michael Hartono tahun nomor 56. Oke, Sri Pakas Lohia ini adalah dia dari bisnis tekstil. Tahir, ayo Tahir apa? Ada yang bocor ya? Ada yang bocor tuh? Yang gampang deh, tadi Mokhtar Riyadi udah oke. Theodore Rahmat, TP Rahmat terkenalnya. Dulu dia mantan presidir apa tuh? Yang tahu nggak?
PP Rahmat. Astra ya, dulu dia presidir Astra, kemudian dia memulai bisnisnya, ya. Oke, kita lanjut ya, biar tidak berlama-lama. Nah, kalau tadi kita bicara tentang miliarder di Indonesia, sekarang kita bicara tentang miliarder bahkan triliuner ya, ini di dunia. Ayo, siapa yang tahu? Ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, ada Bernard Arnault, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ada Warren Buffett, ada Larry Ellison, ada Larry Page, ada Sergey Brin, ada Mukesh Ambani. Ada yang tahu? Siapakah mereka-mereka ini? Oke, Bill Gates. Bill Gates siapa? Apa? Dia membangun bisnis apa? Bill Gates apa yo? Yang membuat dia menjadi melejit? Elon Musk, PayPal, dan yang sekarang yang terkenal apa Elon Musk? Ayo. Yes, Jeff Bezos pemilik Amazon. Yes, Bill Gates ada Microsoft. Siapa lagi? Yes, betul. Elon Musk tuh dia sekarang yang bikin Tesla ya. Ya, mobil elektrik. Nah, oke. Nanti teman-teman bisa googling. Nah, di antara mereka ini ya, kayak Warren Buffett gitu ya, kayak Bill Gates ya. Ini mereka adalah apa? Nggak cuma kaya raya, nggak cuma sukses banget, tapi mereka adalah orang-orang juga yang sangat-sangat dermawan. Ya, sangat-sangat dermawan. Oke. Tanyain lagi gini. Apa sih yang terbetik di benaknya teman-teman gitu ya? Menjadi miliarder itu baik. Ya, ada juga yang bilang menjadi miliarder atau orang kaya itu jelek. Karena apa? Image ya, karena apa? Ada yang bilang orang kaya itu pelit, orang kaya itu jahat, orang kaya itu egois gitu. Ada yang bilang apa? Orang kaya itu dermawan, orang kaya itu baik karena dia sering berbagi. Intinya begini, ya. Kalau saya memilih jadi kaya. Saya memilih jadi kaya tanpa embel-embel ya. Nah, ini saya senang banget nih Mas Aji. Kesempatan sedekah sebanyak-banyaknya kalau kaya. Betul. Ibaratnya gelas ya. Kalau gelas kita kosong, boro-boro kita mau bagi air ke orang lain. Misalnya ada orang yang aus, gelas kita kosong, gimana mau baginya gitu ya. Karena untuk kita aja nggak bisa. Kalau gelas kita setengah, sama. Gimana kita mau bagi orang lain kalau kita juga kehausan. Tapi kalau gelas kita penuh dan ada botol air yang masih segalon, ya gelas kita udah penuh, nggak mungkin dimasukin ke gelas kita lagi. Jadi saatnya untuk apa? Berbagi. Nah, kalau saya melihatnya begitu, menjadi kaya raya adalah kesempatan untuk berbagi sebanyak-banyaknya. Semakin kaya, semakin baik. Ya, contohnya siapa? Saya sangat-sangat terinspirasi oleh seorang aktor dunia, tepatnya aktor Hollywood, namanya Keanu Reeves. Siapa sih yang nggak tahu Keanu Reeves? Tentu tahu ya, film-filmnya kan ada Matrix, ada macam-macam lah gitu ya. Yang terkenal tuh Matrix lah. Keanu Reeves itu tahu teman-teman? Dia kaya nggak? Kaya. Dia terkenal nggak? Sangat terkenal. Dia mensedekahkan, mendonasikan 90% dari penghasilannya, dan dia hanya hidup 10% dari penghasilannya. Luar biasa nggak? Menginspirasi nggak? Kalau saya sih sangat terinspirasi. Dan dia hidup sangat sederhana. Dia itu masih mau naik subway, mana-mana naik kendaraan umum gitu. Dia masih mau. Dan dia tidak mendudukan dirinya, gue ini siapa. 90% dari kekayaannya disedekahkan, didonasikan. Ya. Jadi gini, ada orang misalnya gini, saya juga mau kayak Keanu Reeves gitu ya. Tapi kalau contoh misalnya gini, penghasilannya 10 juta. Penghasilannya 10 juta.
Kalau ngikutin gayanya si Keanu Reeves, berarti 9 jutanya kan disedekahin, 9 jutanya didonasiin, betul? Terus hidupnya dengan 1 juta. Hello, itu kira-kira realistik nggak sih hidup di Jakarta, hidup dengan 1 juta? Buat makan aja berarti dibagi 30 hari, sehari itu 30.000 buat makan. Oke lah dipirit-pirit ya, makannya benar-benar cuma sama tahu sama tempe. 15.000 cukup nggak sih buat 3 kali makan? Nggak cukup kali ya, 20.000. Tinggal sisa 10.000. Lah buat tempat tinggal, buat listrik, buat keperluan sehari-hari, misalnya sabun, odol, dan lain-lain, itu nggak cukup gitu. Bagaimana mau berbagi banyak? Karena apa? Dirinya aja belum cukup, apalagi kalau sudah berkeluarga. Oke teman-teman? Jadi saya mengajak untuk gini, yuk kita kaya raya bareng-bareng. Ya, agar apa? Lebih banyak lagi orang baik yang berbagi ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Setuju? Ya, yang setuju kasih jempolnya. Saya ingin tahu nih bahwa kita di frekuensi yang sama nih. Setuju nggak? Kita kayak rame-rame biar apa? Semakin banyak orang baik yang berbagi kebaikan. Yang setuju sama saya, kasih jempolnya. Kasih jempol itu juga salah satu nilai kebaikan. Kenapa? Karena saya mengajaknya untuk berbuat baik nih. Baru satu nih dari Mbak Lucy Dewani. Yang lain? Sambil ngecek nih teman-teman sebenarnya menyimak atau bobo atau lagi breakfast ya. Cuma satu yang kasih jempol. Ya, Mas Agus Hermansyah, 3 jempol malah. Terima kasih Mas Agus. Yang lain? Mas Sahat, terima kasih jempolnya. Cuma 3. Ya, Mas Sutrisno, terima kasih. Ini ada 24 loh. Palingnya separohnya lah. Semangat, hari Sabtu semangat. Ya, Mbak Petra, jempol. Oke, yang lain lanjut ya jempolnya ya. Kita saling kasih energi positif. Mari kita lihat ya. Nih, Anda tidak dilahirkan menjadi siapa. Kebiasaanlah yang membuat Anda menjadi siapa. Contoh, kalau kita punya healthy lifestyle, tentu satu, ya secara kasat mata yang kelihatan apa? Paling nggak badan kita nggak gemuk. Ya, saya tidak membeda-bedakan. Enggak, buat saya semua orang itu adalah baik karena semua orang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi semua orang adalah baik. Tapi tadi kebiasaan, bukan karena jelek, bukan karena apa? Karena kalau gaya hidup kita nggak sehat, penyakit banyak yang datang. Apalagi lagi pandemi, ya, lagi pandemi seperti ini, wah, sekarang ini orang berlomba-lomba untuk jaga kesehatan. Agar apa? Agar imun tubuh kita, sel-sel tubuh kita cerdas, sehingga kalaupun si COVID mau mampir, dia udah didadahin dulu, nggak bisa masuk ya. Kita bala tentaranya banyak nih di sini, kira-kira gitu ya. Karena kebiasaan yang membuat Anda menjadi siapa. Mari kita lihat nih, kebiasaan dilakukan oleh para miliarder. Lalu kita cocokkan, ada nggak di antara ini saya seperti itu? Ya, mereka terbuka untuk belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jadi apa? Kalau mau sukses, belajarlah dari kesalahan orang lain agar apa? Kita tidak harus melalui sendiri. Jadi kalau saya suka bilang gini, orang sukses tuh ibaratnya dia sudah melihat dari helikopter view atau dari sudut pandang dia ada di atas helikopter dan dia ada di atas gunung. Oke? Jadi dia dari atas gunung dia bisa lihat apa? Oh, jangan lewat situ, di situ ada macan, jangan lewat situ, di situ ada ular, jangan lewat situ, di situ ada sungai dengan batu-batu besar. Nih, jalan dia bisa ngelihat begitu. Gitu ya. Jadi, kalau kita ngelihat gunung dari bawah, untuk mencapai ke atas, kita nggak tahu jalan aman yang mana. Jadi kita mendingan tanya sama orang yang telah melaluinya atau apa itu tadi orang yang udah lihat dari dari atas gunung. Jalan yang aman yang mana dan tercepat gitu. Daripada kita ngelakuin sendiri, kita banyak melakukan kesalahan. Oke? Mereka bangun sangat pagi dan mengikuti rutinitas yang ketat. Nah, apakah Anda bangun pagi? Atau saya bangun pagi, saya bangun sholat subuh, habis itu saya tidur lagi. Ya, dan mengikuti rutinitas yang ketat, artinya mereka disiplin. Kemudian mereka menyadari bahwa kritik adalah bagian dari perjalanan. Maksudnya apa? Kalau dikasih masukan, ya mereka terima dan mereka memperbaikinya.
Kalau saya menganggap kritik itu adalah masukan, adalah informasi untuk kita belajar. Oke, informasi ini bermanfaat nggak untuk saya berubah dan lebih maju lagi. Mereka merasa nyaman dengan mengambil resiko. Nah, orang-orang sukses itu adalah risk taker, pengambil resiko. Ya, out of the box kalau bahasa kekiniannya ya. Mereka out of the box. Yang orang nggak ngelihat, mereka lihat dan mereka berani memulai. Gitu. Mereka hanya mencari mentor yang kesuksesannya ingin mereka tiru. Jadi maksudnya apa? Setiap orang sukses itu ada mentornya. Ya, ambil contoh siapa? Tiger Woods. Tiger Woods itu adalah pegolf nomor 1 dunia. Nomor 1 dunia. Kalau dia udah nomor 1, apakah dia nggak perlu belajar lagi? Oh, latihannya dia itu yang paling banyak di antara orang lain. Makanya dia jadi nomor 1. Dan dia punya coach. Ya, orang yang memberitahu bagian-bagian mana yang harus dia perbaiki. Karena apa? Ketika dia lagi swing tuh ya, lagi menggerakkan tangannya memukul bola dengan stick golf, dan ketika bola itu tidak sampai di tepat sasaran, dia mungkin bisa lihat dari si bolanya terbang, tapi dia tidak bisa melihat ketika dia swing kesalahannya di mana. Coach itu yang bisa melihat dan memberitahu dia sehingga dia bisa belajar dari kesalahannya itu. Oke, orang sukses selalu punya guru lagi yang lebih jago dari dia. Tapi kenapa si guru itu nggak nomor 1? Si guru itu misal tadi coach-nya dia jago di swing, ada yang jago ngeliat kakinya, ada yang jago jagain mentalnya dia. Jadi banyak gurunya. Oke? Nah, saya ingin mengajak untuk apa? Yuk, orang-orang yang menjadi miliarder atau orang-orang sukses itu, mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi besar. Bedanya apa nih? Setiap orang memiliki mimpi. Benar nggak teman-teman? Teman-teman pasti kan punya mimpi kan? Nggak masalah mau mimpinya itu apa, nggak masalahnya. Misalnya gini, aduh hari ini saya ingin makan durian. Itu juga keinginan kan? Tapi di rumah lagi nggak ada durian. Jadi harusnya apa? Gimana mewujudkannya? Gitu kan? Atau misalnya gini, aduh hari ini saya ingin makan sate Padang. Saya nggak bisa masak sate Padang. Bagaimana punya? Itu juga impian. Gitu. Setiap orang memiliki mimpi, namun tidak setiap orang bersedia bangun dari tidurnya agar mimpinya itu terwujud. Nah, jadi orang-orang yang punya mimpi, tapi belum terwujud karena ini. Setiap orang tuh bersedia bangun dari tidurnya agar mimpi itu terwujud. Oke? Ini saya paling sering membahas ini. Kenapa? Ya, mentor saya mengajarkan saya untuk selalu menulis 100 mimpi. Bagaimana saya mau menghabiskan waktu saya 100 mimpi. Oke. Jadi ajakan saya adalah gini, yuk teman-teman, kita exercise ya, yuk kita latihan nih, biar bangun, biar pada bangun. Karena ini online, saya nggak bisa ngelihat teman-teman langsung kan, saya nggak bisa merasakan teman-teman lagi semangat atau enggak gitu. Tapi saya akan dapat semangatnya kalau teman-teman ikutan ya exercise ini. Oke, 100 mimpi. Ada yang bilang saya gini, hah banyak banget 100 mimpi. Itu tuh nggak banyak. Orang-orang sukses itu mimpinya bisa ribuan kali gitu ya. 100 mimpi. Ajakan saya sekarang gini, yuk teman-teman tulislah 3 impian teman-teman yang terbesar. Yang kayaknya nggak mungkin, tulis aja. Saya selalu bilang, mimpi itu gratis. Jadi beranilah bermimpi untuk mewujudkan impian itu. Karena kalau mewujudkan impian itu kan perlu usaha, perlu doa, ya perlu kerja keras, perlu kerja cerdas. Kalau mimpi nggak pakai usaha lah, ibaratnya cuma nulis aja atau ngebayangin. Oke, saya mengajak teman-teman tulis 3 impian teman-teman di chat. Oke, seru nih, saya akan baca soalnya. Silakan teman-teman. Ditunggu. Kan tadi ada yang bilang tuh mau jadi financial freedom, mau jadi ada yang passive income, ada mau apa. Nah, kenapa mau itu dan wujud impiannya itu apa? Silakan. Ditunggu. Ingat teman-teman, mimpi itu gratis. Oke, Mas Antoni, rumah baru tahun depan, mobil baru tahun depan. Good. Boleh tahu nggak mobil barunya apa, Mas? Jadi lebih spesifik. Kan bisa aja mobil baru itu mobil kecil, mobil besar, SUV, membangun desa wirausaha berbasis digital. Good. Nah, Toyota Rush. Warna apa? Nah, Mbak Sisilia, mobil baru sedan apa?
Mas Aji membangun desa wirausaha mulainya dari mana? Ini semua bagus ya mimpinya ya. Tapi saya apa? Menantang lebih detail lagi. Penghasilan 1 miliar per bulan, traveling, bikin pusat pelatihan, good. Yes, BMW. Good, mulai jelas ya. BMW-nya warna apa? Toyota Rush-nya warna apa? Ya, traveling. Kemana travelingnya? Pinginnya kemana? Omset harian 200 juta 1 Oktober 2021 naik haji sama istri dan anak 1 Juli 2022. Nah, saya suka nih. Mas Arfa ya, ini Mas ya? Apa Mbak? Ya, udah lebih spesifik. BMW merah terbaru, good. Naik haji, beli rumah baru, beli mobil Pajero. Nah, mau ke Korea, ke Jepang, Vatikan, good. Ya, spesifik. Karena mimpi gratis, kaya dan bahagia berbagi dengan sesama, menyiapkan rumah klaster bersama anak-anak, mobil hybrid. Oke. Ya, ini bisa lebih spesifik lagi ya, kaya dan bahagia dan berbagi dengan sesama tuh seperti apa? Passive income minimum 20 juta per bulan. Ya, oke, 20 juta per bulannya mau buat apa? Ya, mulai panas ya. Yang lain mana? Ini biar kita aminkan sama-sama ya, teman-teman, kita menyebut amin. Semua yang menulis terwujud impiannya dan terkabul. Amin, amin. Ya, amin. Memiliki berapa outlet store? Bebas hutang, naik haji keliling dunia sama keluarga, renovasi rumah, mobil Rubicon biru terbaru. Good. Ya, nih. Lucy Dewani, mobil baru Mercy GLC 200 putih, punya income 1 miliar per bulan, punya lahan 1000 meter untuk rumah bertiga sama anak-anak, satu pastor. Good. 2 tahun lagi punya tempat pelatihan. Yes. Penghasilan 10 miliar per bulan. Wih, keren. Amin ya Mas Agus ya. Nah, tuh berani, namanya mimpi, suka-suka, gitu kan. Paling nggak gini, punya mimpi nih 10 miliar per bulan, ya. Nyampainya cuma 10%, itu 1 miliar per bulan loh. Nah, kan tulis aja. Traveling rohani 3 tahun lagi, amin ya, amin. Oke, good, saya mulai suka. Jadi mulai tahu ya, menulis mimpinya seperti apa. Detail, gede, sekalian gede gitu. Yang kecil juga boleh loh, yang kecil juga nggak apa-apa. Ya, kan tadi 100 nanti ya, ada 100. Dan caranya begini, ketika si 100 mimpi ini sudah ada misalnya tercapai 10, keluarkan yang 10 di catatan itu, ganti lagi dengan 10 yang baru. Jadi 100 mimpinya itu tetap terjaga di 100. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, percaya deh dengan kekuatan impian. Nih katanya Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Kalau kamu berani bermimpi atau kalau kamu bisa bermimpi, kamu bisa mewujudkannya. Kalau mimpi aja nggak berani, nulis mimpinya kita aja nggak berani, gimana mewujudkannya? Ya katanya gini, mimpi itu adalah doa-doa kita. Ya, jadi ketika kita menulis mimpi kita, malaikat tuh udah nyatet. Oke, jadi berani aja bermimpi tuh tadi tuh. Kayak Mas siapa tadi tuh ya, 10 miliar per bulan. Keren kan? Berani aja tulis 10 miliar. Ya, tulis aja. Kalaupun tercapai 10% itu 1 miliar loh per bulan. Wah, bisa banyak banget yang dilakukan. Oke? Makasih ya sudah berinteraksi dengan saya, teman-teman. Nih, padahal Disneyland itu, Walt Disney mewujudkan menjadi Disneyland. Betul? Padahal waktu Walt Disney mewujudkan impiannya itu nggak gampang, tidak mudah. Disneyland sekarang ini jadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang dari seluruh dunia. Namun, sebelum Disneyland terwujud, pengajuan pinjaman uang pembangunan pernah ditolak sebanyak 300 kali oleh para bankir dan investor. Sih? Nggak semudah itu mewujudkan impian. Jadi apa? Buru-buru sekarang bikin impiannya. Karena kita nggak tahu impian itu terwujudnya 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi yang penting apa? Mulai dulu dengan menuliskan impian teman-teman. Oke, setuju ya? Seru teman-teman kalau setiap hari kita menulis mimpi. Apalagi ya mimpi saya. Apalagi. Boleh nggak lebih dari 100? Boleh dong, lebih bagus. Gitu ya. Oke. Saya ingin bercerita tentang saya ya. Boleh ya? Jadi saya tuh dari kecil cita-citanya salah satu cita-cita saya tuh pingin banget keliling dunia, pingin melihat dunia.
Tapi karena saya tumbuh dari keluarga yang sederhana, bapak saya seorang pegawai negeri, kami 5 kakak beradik, dan ibu saya ya pegawai negeri waktu itu tidak cukup, dan bapak saya itu orangnya sangat-sangat apa ya, idealis. Idealis dalam arti dia nggak mau hengki-pengki, bahkan jatahnya dia pun dia kasih ke jadi kayak gini nih, bapak saya itu di Departemen Pertambangan, pegawai negeri Departemen Pertambangan, dan dia bagian, apa namanya, yang keliling gitu ya, keliling keluar daerah itu untuk ngecek keuangan, bahwa sudah dilakukan secara benar gitu. Nah, setiap dia ada tugas keluar kota, itu kan bapak saya dapat uang ekstra di luar gajinya ya. Uang ekstra itu tidak pernah dikasih ke ibu saya, tapi dikasih ke anak buahnya. Ibu saya protes nggak? Protes. Waktu ibu saya protes, bapak saya bilang apa? Bersyukur kita masih bisa makan 3 kali sehari, anak-anak masih bisa sekolah. Anak buah saya banyak yang lebih susah dari kita, jadi mereka lebih membutuhkan. Itu kata-kata bapak saya. Jadi ya memang kita hidup dengan pas-pasan sampai ibu saya akhirnya bekerja, pernah bekerja di sekretaris, ibu saya juga catering untuk membantu keuangan keluarga, ibaratnya begitu. Jadi saya bermimpi, pingin jalan-jalan ke luar negeri, tapi kalau misalnya minta dari orang tua saya rasanya mustahil, gitu ya. Dan impian saya itu mulai diwujudkan satu persatu, ya. Apa, pertama kali ke Singapura yang dekat ya, itu diajak oleh tante saya. Kemudian yang jauh saya pergi ke Amerika Serikat. Nah, ya, dari mana duitnya gitu kan? Sahabat saya kuliah di Amerika Serikat, dan sahabat saya itu dia apa namanya, kalau liburan dia nggak bisa pulang ke Indonesia, dia bilang ke bapaknya, "Pak, saya mau dong Santi datang ke sini," gitu kan. Tapi kan dia nggak punya duit ke sini. Jadi sama bapaknya disetujui, dibeliin tiket, gitu. Jadi bersyukur, makanya saya bilang gitu, karena saya bermimpi, impian itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Dan lalu saya bercita-cita, untuk mengambil sekolah jurusan hubungan internasional. Kenapa? Karena saya ingin menjadi diplomat. Kenapa saya mau jadi diplomat? Karena saya ingin ke luar negeri tadi. Namun tadi ternyata perjalanan diplomat itu, sama, nggak gampang, ya. Kenapa? Karena saya ngelihat nih senior-senior saya yang sudah lulus lebih duluan, mereka masuk ke Deplu, Departemen Luar Negeri ya. Terus waktu gaji pertama, dia biasanya balik ke kampus nih, ngajakin kita nih adik-adik ke kelasnya yang masih di kampus, "Yo yo yo, makan-makan." Pergi makan lah gitu ya, pergi makan, habis itu dia yang bayarin, dia traktir, dia buka amplop, dia bayar gitu ya. Terus dia bilang gini, "Nih gaji pertama saya jadi diplomat." Hah? Cuma habis buat, makan-makan sekali gitu kan. Saya bilang gini, "Wah, kayaknya, apa namanya, bukan ini nih gitu yang saya mau." Selain itu saya nanya dong, "Kapan kamu mulai ditempatkan di luar negeri?" Dia bilang, "Oh nggak segampang itu, harus pendidikan dulu 2 tahun. Kemudian baru ditempatkan di negara-negara dunia ketiga." Jauh lagi dari harapan saya. Terus saya bilang gini, "Nanti saya keburu kawin. Habis itu saya keburu kawin kalau suami saya setuju. Kalau suami saya nggak setuju, berarti, apa, pupus dong cita-cita saya." Gitu kan, kalau jadi diplomat kalau ditempatkan, apalagi di negara dunia ketiga tuh suami saya nggak setuju, gimana? Kalau suami saya nggak ikut juga gimana? Gitu ya. Terus anak-anak gimana? Banyak, akhirnya memang akhirnya saya belok, ya. Namun gitu kan, balik lagi, karena tadi cita-cita itu ya, cita-cita anak kecil lah, cita anak kecil itu karena itu, apa, impian gitu ya, jalannya ada aja. Nih, mimpi besar dimulainya dari kecil. Tadi, mulailah dengan tulis, kapan terjadinya nggak tahu, yang penting nulis aja dulu, oke. Nah, ini adalah, saya boleh ya berbagi kebahagiaan. Ya, cita-cita saya, impian saya ingin keliling dunia, alhamdulillah terwujud, gitu ya. Nah, ini adalah, apa, jalan-jalan saya nih, jalan-jalan saya bersama keluarga. Dan ini banyak di, ikon-ikon di kota-kota dunia ya, Menara Eiffel di Paris tentu teman-teman tahu, oke, Stonehenge itu adanya di Inggris ya, terus Sagrada Familia itu adanya di Barcelona, Valencia ini di Spanyol, Cordoba ini adalah, apa namanya, perjalanan kejayaan Islam di, Spanyol ya.
di mana itu dulu ada masjid yang walaupun sekarang sudah jadi gereja. Kemudian ke Alhambra, ini adalah istana yang dibangun oleh Kesultanan Islam di Spanyol. Terus ini juga waktu saya di Paris bersama keluarga. Nah, cita-cita ingin naik balon udara, alhamdulillah tercapai ya. Waktu ke Turki saya mengunjungi Kapadokia dan naik balon udara. Kemudian melihat padang pasir di Dubai. Bahkan kita ikut wisata off-road-nya di Dubai. Bisa melihat Evelyn, boleh tolong ditutup, ini ada yang bocor. Kasih. Ya, ke Taj Mahal di India. Kemudian ada Hagia Sophia di Istanbul. Itu dulu masjid, itu dulunya gereja. Kalau tadi Cordoba itu dulunya masjid jadi gereja. Kalau Hagia Sophia dulunya gereja jadi masjid, kemudian jadi museum. Dan baru-baru ini tahun ini Perdana Menteri Erdogan dari Turki itu mengubah kembali menjadi masjid. Kemudian ini adalah Santorini. Nah, ini kayak misalnya Santorini. Saya tuh ngelihatnya di postcard ya, di postcard. Saya kalau ngeliat gini, aduh indah banget ya, cantik banget ya gitu kan. Bener-bener indah banget. Ini adanya di Yunani ya. Pada saat ke sana itu saya rasanya benar-benar saya berada di dalam postcard karena benar-benar seperti impian saya gitu. Mykonos juga adanya di Yunani. Oke. Jadi tadi ketika kita bermimpi kita nggak tahu datang dari mana, walaupun kita saya plannya mau jadi diplomat, ternyata nggak jadi diplomat, tapi impian itu tetap terwujud. Rumah impian menjadi kenyataan. Saya ingin punya rumah yang ada kolam renangnya. Kenapa? Biasanya kalau mau berenang nggak usah keluar-keluar, udah berenang tinggal nyemplung aja. Bangun tidur mau nyemplung, sore-sore mau nyemplung setiap saat. Dan saya pingin banget punya dapur bersih di mana, karena saya salah satu relaksasi saya, pilihan saya itu adalah masak. Jadi lagi pandemi gini saya hobi masak saya jadi tersalurkan gitu ya. Saya pingin punya dapur bersih yang modern. Alhamdulillah terwujud gitu ya. Jadi rumah impian menjadi kenyataan. Sesuai apa? Saya udah cari gambarnya dulu sebelumnya seperti apa. Oke, mobil impian terwujud. Dan di tahun 2007 alhamdulillah saya sudah menunaikan ibadah haji. Ya, waktu itu saya memang berjanji atau nazar bahwa sebelum usia 40 tahun saya inginnya sudah menunaikan ibadah haji. Gitu ya. Alhamdulillah persis di usia 40 tahun saya menunaikan ibadah haji bersama suami saya. Oke. Teman-teman, ini semua bermula dari impian, ya. Benar-benar semua bermula dari impian. Oke. Kemudian juga menyekolahkan anak-anak saya, bilangnya bukan menyekolahkan di luar negeri, tapi waktu itu saya bilang gini, pokoknya anak-anak mau sekolah setinggi apapun, silahkan insya Allah rezekinya ada. Gitu ya. Anak saya yang pertama lulus dari Amerika, dan sekarang anak saya yang kedua yang perempuan sekarang sedang studi di Jepang. Bertemu dengan orang-orang yang tokoh-tokoh, ya, bertemu dengan tokoh-tokoh. Ada aja jalannya dipertemukan, gitu ya. Terus mengibarkan bendera merah putih di ribuan orang dari seluruh dunia. Itu terjadi di tahun 2012, ini di Anaheim, di California, saya mengibarkan bendera merah putih di depan 7.000 peserta konferensi. Jadi balik lagi, ini semua bermulai dari impian. Nah, teman-teman mau nggak sih impian teman-teman tercapai? Mulai sekarang mau nggak teman-teman mulai menulis mimpinya? Silahkan tulis. Silahkan kasih jempol. Kalau teman-teman setuju, ya saya berkomitmen mau menulis mimpi saya mulai hari ini. Kasih jempolnya teman-teman, biar saya tahu. Karena apa? Mohon maaf, bukan saya tadi mau ria, sama sekali enggak, tapi saya mau memberitahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu bermula dari impian. Dan impian apa? Impian kecil, impian anak kecil bahkan. Ya. Mana jempolnya? Ya, Mas Ade, terima kasih jempolnya. Karena apa? Ketika udah mulai kasih jempol, ini balik lagi nih, sudah mulai dicatat nih impian-impiannya sama malaikat. Ya. Jangan males, orang gratis, tulis doang. Ya, nulis doang gratis. Mau pergi ke bulan, tulis aja. Mau pergi kan sudah ada sekarang wisata ke bulan ya. Tulis aja. Oke. Nah, tadi saya ngomong di depan kan ya, saya juga sangat termotivasi, terinspirasi dengan orang-orang yang
filantropis, orang-orang yang punya kedermawanan yang tinggi, ya seperti Keanu Reeves tadi gitu, ya. Jadi saya apa? Makanya kenapa di depan tadi dikenalkan saya adalah seorang socialpreneur. Kenapa? Karena saya mau gini, nggak cuma sukses, nggak cuma kaya raya, tapi bagaimana saya bisa berbagi atau mensejahterakan juga banyak orang bersama-sama, gitu ya. Nih, apakah kamu punya jiwa bisnis dan sosial yang tinggi seperti saya? Gitu ya, bukan saya bilang sok-sok sosial, enggak, saya ngeliatnya gini aja, kalau saya sukses, saya kaya dan bisa berbagi, itu keren banget gitu ya. Nah, ini ya yang bilang socialpreneurship ya. Jadi, social media akan menjawab dua passion-mu itu. Jadi apa? Punya bisnis tapi juga jiwa sosial kamu juga tetap terlaksana. Istilah socialpreneurship semakin tenar beberapa waktu belakangan termasuk di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kutipan CNN Indonesia yang mengatakan terdapat setidaknya 340.000 socialpreneurship atau bisnis sosial di Indonesia hingga tahun 2018. Jumlah ini terus bertambah dan didominasi oleh generasi milenial. Iya, luar biasa loh milenial ini dengan apalagi dengan era digital. Nanti akan dibahas ya, Mas Taufik. Dilansir dari Kumparan, sebanyak 67% pemimpin bisnis sosial di Indonesia merupakan anak muda dengan usia 18 sampai 34 tahun. Saya udah lewat, tapi saya masih bersemangat ya. Ingin seperti anak-anak muda ini yang mereka menjalankan bisnis sukses tapi juga berdampak sosial. Oke, kita lihat surveinya. Sebagian besar milenial hidup dari gaji ke gaji. Nah, gimana ini gitu kan? Mau berjiwa sosial tapi hidupnya dari gaji ke gaji. Seperti tadi saya bilang, ya kalau gelasnya kosong apa yang mau dibagi? Kalau gelasnya setengah, mau ngebagi juga sedikit, kitanya juga butuh gitu kan. Hampir 2/3 milenial mengaku mereka hidup dari gaji ke gaji. Tak hanya itu, hanya 38% milenial yang merasa mereka telah stabil secara finansial. Ini dari CNBC ya, 19 Mei 2019. Hal tersebut terungkap dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Charles Schwab. Dalam survei tersebut, terungkap bahwa milenial merasa paling tidak stabil secara finansial dibanding generasi-generasi lainnya. Ya, survei bertajuk 2019 Modern Wealth yang tersebut dilakukan terhadap sekitar 380 orang milenial berusia 23 sampai 38 tahun. Dalam survei tersebut, milenial mengaku menghabiskan rata-rata $478 Amerika per bulan atau kurang lebih 6,9 juta rupiah untuk hal-hal yang sebenarnya tak perlu seperti makan di luar, hiburan, barang mewah, dan liburan. Ya, jadi gimana mau nabung? Kita lihat rata-rata pendapatan milenial di Indonesia. Rata-rata 5 sampai 10 juta per bulan dengan sebagian besar pekerjaan adalah karyawan swasta. Nih, 27,7% itu 3 sampai 5 juta UMR ya. Di bawah UMR 14%, ada lagi yang di bawahnya 12,3, tapi paling banyak 43% itu 5 sampai 10 juta. Buat milenial oke nggak? Oke lah kalau masih hidup sendiri, tapi kalau udah mulai berkeluarga, mulai berat ya. Apalagi kalau sudah mulai punya anak, mulai berat. Betul, apalagi mau buat berbagi. Ada lagi artikel mengatakan generasi milenial diperkirakan mengalami kesulitan mendapatkan hunian. Dari survei Ray itu adalah Real Estate Indonesia, Leonitang mengatakan milenial di rentang usia 30 sampai 35 tahun saat ini rata-rata mendapatkan tadi ya gajinya 5 sampai 6 juta per bulan. Hanya segelintir saja yang memiliki gaji 10 juta setiap bulannya. Rendahnya kemampuan milenial membeli hunian komersial merupakan imbas dari penghasilannya mereka. Dengan gaji 5 sampai 10 juta rupiah itu, milenial tak berhak mendapatkan pinjaman bersubsidi. Otomatis mereka harus beralih ke perumahan komersial. Hal itu membuat keinginan generasi milenial untuk membeli rumah sangat rendah. Nah, gimana ayo? Apalagi sekarang ada pandemi. Corona kills everything. Ya, ekonomi kebunuh, wisata kebunuh, mobilitas kebunuh, kontak kebunuh, ya acara-acara rame-rame sekarang udah nggak boleh, ngumpul-ngumpul nggak boleh, nonton bioskop nggak boleh, betul? Bahkan ke masjid pun sekarang ditutup lagi ya teman-teman, karena angka yang terpapar semakin tinggi. Gimana? Nah, gini nih teman-teman, ya ada loh rahasia kekayaan luar biasa terungkap dengan memahami cash flow quadrant. Oke, saya tanya lagi nih. Siapa yang udah pernah tahu tentang cash flow quadrant? Ada E, ada B, ada S, ada I. Atau siapa yang belum pernah tahu deh? Silakan tulis.
Yang belum pernah tahu, jadi saya tahu nih kira-kira berapa orang yang belum pernah tahu. Yang belum pernah tahu aja ya, yang udah nggak usah nulis. Silakan. Oke, Mas Antoni benar. Dari Robert Kiyosaki. Berarti Mas Antoni udah tahu ya. Apa aja tuh Mas? EBSI. Apa itu EBSI? E singkatan dari apa? Kang Deden belum tahu ya. Nanti dikasih tahu ya, Kang. Mas Antoni tahu E itu apa, S itu apa, B itu apa, I itu apa? Mas Aji, saya kelamaan jadi employee alias PNS. Iya. Iya. E bukan entrepreneurship, Mas. Business owner B benar, investor I betul. Mas Freddy, employee, business owner, investor. S-nya apa kira-kira? Ya, oke nih ya, tuh dikasih bocoran nih Mbak Lucy Dewani, employee, self-employed, business owner, investor. Mari kita lihat. Oke. Ini dia nih ya, Robert Kiyosaki. Dia menulis buku Cash Flow Quadrant. Sebelumnya dia menulis buku yang pertama adalah If You Want to Be Rich, Don't Go to School. Wah, waktu itu heboh ya. Katanya kalau mau kaya nggak usah sekolah. Hah? Gitu kan. Terus buku yang berikutnya adalah Rich Dad Poor Dad. Jadi saya baca tuh semua di saat nih ya, jika kamu ingin mencapai kemandirian finansial, tadi ada kan yang bilang kan ya, mau jadi punya passive income, financial freedom, penting bagi kamu untuk memahami berbagai cara untuk menghasilkan uang. Saya nih, pertama kali mempelajari konsep ini saat usia saya pertengahan 30-an. Ketika itu saya membaca buku Robert Kiyosaki yang berjudul The Cash Flow Quadrant. Buku ini mengubah mindset saya dan membantu saya untuk lebih memahami jenis pendapatan apa yang perlu saya kerja jika saya ingin mandiri secara finansial. Jadi ini benar-benar membuka wawasan saya. Cash flow quadrant adalah kuadran yang mengelompokkan berbagai macam pekerjaan yang dapat dilakukan agar mendatangkan uang. Ya tadi ya udah disebutkan ya, ini singkatannya. Namun kenyataannya nih, coba teman-teman mau beradanya di kuadran yang mana? Saya balik lagi ya, mau di kuadran yang mana nih? Mau tetap sebagai employee tadi yang pegawai, atau mau jadi self-employed, atau I, oke, Mas Aji, I, padahal tadi Mas Aji dari employee ya Mas Aji ya. Gimana Mas Aji, udah ada bayangan nggak dari employee menjadi investor? Udah ada bayangan Mas? Belum, Bu. Belum, ya udah. Jadi Mas Aji tepat sekali hadir ya hari ini ya. Biar paling enggak udah first step nih. First step-nya mesti gimana gitu kan. Terima kasih Mas Aji atas kejujurannya. Oke. Kebanyakan orang pasti ketika saya tanya ini akan bilang saya mau ada di kuadran kanan, yaitu di kuadran business owners dan investor. Betul? Nah ini tapi kenyataannya. Yang di kuadran kanan itu yang bisa mencapai kuadran kanan itu hanya 5%. Jadi di dunia ini yang 95% itu hidupnya ada di kuadran kiri sebagai pegawai dan sebagai self-employed. Seperti apa sih self-employed? Self-employed itu adalah orang yang bekerja berdasarkan keahliannya. Misalnya penyanyi, dia cari duitnya dari apa? Nyanyi. Arsitek cari duitnya dari apa? Dia menggambar, ya, mendesain. Apalagi lawyer dari dari memberikan jasa hukum. Betul? Nah, pertanyaan sekarang gini, oh tapi kan lawyer ada yang kaya? Ada. Coba lihat deh, lawyer yang kaya, mereka membuat firma. Artinya mereka sudah pindah ke kuadran kanan. Dokter-dokter juga yang kaya, itu dia sudah bikin apa? Klinik, punya rumah sakit, sudah pindah ke kuadran kanan. Dokter juga kalau dia praktek sendiri, dia masih self-employed. Ya. Resikonya adalah apa? Nah, kalau kita lihat nih, employee itu adalah kan dia bekerja berdasarkan keamanan. Setiap bulan gue terima gaji, udah merasa aman. Tapi bahayanya apa? Kalau di PHK tiba-tiba kayak seperti pandemi ini, banyak nggak yang di PHK? Banyak. Bahkan bukan sekarang gini, bahkan atau gini, banyak pegawai yang merasa berterima kasih saat pandemi ini mereka dipotong gajinya 50%. Kenapa mereka tetap berterima kasih? Karena mereka bilang gini, untung nggak di PHK. Benar, tapi kalau misalnya ini sudah hampir 2 tahun, kalau perusahaannya akhirnya tutup gimana? Gitu ya. Terus kita tidak mendoakan. Tapi maksudnya ini kita kenyataan aja gitu ya, fakta yang terjadi. Self-employed, seorang dokter bedah jantung. Apakah seorang
seorang dokter bedah jantung pasti kebal terhadap serangan jantung atau sakit jantung. Enggak kan? Jadi kalau seorang dokter bedah jantung, dia kena serangan jantung, dia nggak bisa mengoperasi dirinya sendiri. Dia harus membutuhkan bantuan dokter lain, betul? Kalaupun dia sembuh, dia nggak langsung serta-merta langsung bisa mengoperasi lagi. Benar, dia butuh waktu lama. Nah, ketika dia lagi sakit, ketika dia lagi recovery, butuh waktu, penghasilannya jalan nggak? Enggak. Karena kan dia tidak melakukan operasi. Kira-kira begitu. Seorang dokter, dia bisa pindah ke kuadran kanan menjadi business owner ketika dia punya ide untuk membuat rumah sakit dan mengajak rekan-rekan dokter lainnya untuk bergabung di rumah sakit dia. Jadi rumah sakitnya itu melayani berbagai penyakit. Nah, kalau si dokter bedah jantung tadi sampai sakit karena serangan jantung, dia nggak bisa cari duit, tapi dia sudah membangun rumah sakit, dia bisa tenang, dia punya peace of mind. Karena apa? Rumah sakit itulah yang akan menciptakan penghasilan buat dia, karena dia sudah menciptakan aset yang bekerja untuk dia. Investor itu adalah apa? Uang yang kerja untuk Anda. Ada orang suka bilang gini, ih, masa kayak gitu sih? Emangnya kita bisa? Bukan bisa, emang nggak boleh terang-terang? Saya bilang, kenapa enggak? Kalau misalnya seorang investor itu dia membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, ya, dan dia mendapatkan sekian persen dari keuntungannya, boleh nggak? Boleh, dia udah berbuat baik untuk membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, atau membuat kemitraan bisnis, gitu. Oke? Jadi kalau kita lihat kenyataannya ini 95% orang adanya di kuadran kiri. Yang di kuadran kanan cuma 5%. Padahal semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang miliarder. Semua orang mampu untuk mencapainya jika sudah berada di kuadran yang paling tepat. Oke, tadi ya, sebagian teman-teman udah tulis pingin berada di kuadran kanan, ada yang tulis I, saya nggak tahu yang lain. Ya, karena kalau teman-teman yang masih tetap mau ada di kuadran E atau S, mungkin apa yang saya jelaskan ini jadi nggak relevan gitu, jadi nggak cocok, karena tetap mau berada di zona nyaman tadi. Kalau zona kebebasan itu adanya di kanan. Maksudnya bebas adalah apa? Sayalah gitu ya. Sayalah yang menentukan. Saya mau jadi apa, saya mau kemana, saya mau menghasilkan berapa. Bukan ditentukan oleh bos, bukan ditentukan oleh keadaan atau situasi. Gitu. Oke? Nah, tadi kan, oh kalau sekarang saya kayak Mas Aji tadi kan, saya sekarang masih pegawai, masih employee, nggak apa-apa gitu kan. Karena semua orang bisa pindah kuadran. Cara pindah kuadran itu ada dua, pakai cara sendiri atau melalui bimbingan. Oke, kalau pakai cara sendiri, perlu waktu puluhan tahun untuk sampai ke kuadran I, kuadran investor. Seperti yang tadi saya bilang ya, orang-orang sukses itu semua punya mentor, punya guru, punya coach. Mereka nggak sendirian, di belakang mereka itu banyak sekali mentor. Semakin sukses mereka, semakin banyak mentornya mereka. Gitu ya. Kalau pakai cara sendiri, berarti apa? Kita tidak mau belajar dari orang lain, pakai cara sendiri, itu butuh waktu puluhan tahun. Kalaupun udah sampai puluhan tahun, angka keberhasilannya tuh kurang dari 1%. Kecil sekali ya. Apakah teman-teman mau mengambil resiko itu pakai cara sendiri? Nggak apa-apa, kalau mau kan hidup itu pilihan. Gitu ya. Atau melalui bimbingan. Bimbingan itu perlu waktu 2-5 tahun. Ikuti apa yang diajarkan, tiru dan aplikasikan. Oke? Karena 100% itu bisa diprediksi, terukur artinya. Jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius, minimum 1 tahun 100% berhasil. Ingat ya, serius itu berarti fokus dan ikuti 100%, sehingga 100% berhasil. Apa 100% langsung jadi miliarder? Belum, tapi sudah menuju kepada impian kita untuk terwujud. Oke, dan saya lagi nih, karena saya sudah di penghujung materi saya. Sebelum pindah ke Mas Taufik ya. Teman-teman, kalau ada pilihan, teman-teman mau pakai cara sendiri atau melalui bimbingan? Silakan. Silakan ditulis mau pakai cara sendiri atau bimbingan. Mbak Sisilia bimbingan, Mas Aji bimbingan. Yang lain? Mas Sutrisno bimbingan. Mbak Lucy bimbingan, Mbak Sofi bimbingan, Mas Ade bimbingan, Mbak Rini bimbingan. Oke. Yang lain silahkan teruskan menulis ya. Jadi balik lagi. Nah, bimbingan banyak tempat yang menawarkan untuk membimbing, tapi biayanya mahal, betul? Ya kan? Tapi kalau misalnya ada bimbingan yang
kita bisa mengeluarkan seminim-minim, benar-benar minim loh. Kenapa? Karena kalau kita mau buka bisnis aja, benar ya teman-teman yang mungkin di sini udah punya usaha, mau buka bisnis aja, kita ngurus izin usahanya aja udah ngeluarin duit berapa? Paling nggak 10 juta, 15 juta, benar ya? Itu baru izin usahanya, belum modalnya. Betul? Ada yang modal tempat, kalau digital mungkin nggak modal tempat, tapi membangun sistem itu butuh biaya. Betul ya? Belum punya meng-hire orang. Benar ya? Jadi teman-teman tadi ikut bimbingan juga, pilihlah yang apa? Minim. Minim artinya apa? Investasinya tuh minim banget. Kurang dari 500.000. Nah, kalau ada yang bisa dengan bimbingan tapi investasinya kurang dari 500.000, ambil yang itu. Ya. Nih teman-teman, yang utama adalah apa? Tadi berani bermimpi, kemudian apa? Believe in yourself and you will be unstoppable. Yakin sama diri sendiri. Dan teman-teman pasti akan tidak apa? Ya akan terus jalan, unstoppable ya, nggak stop gitu. Karena apa? Kalau teman-teman yakin, teman-teman akan menjadi miliarder di masa depan. Ya. Tapi tadi, ingat, harus ada gurunya, harus ada mentornya, harus ada coachnya, jangan sendirian. Kalau sendirian tuh kita jatuh bangunnya kebanyakan. Boro-boro udah sempat berdiri lagi. Yang banyak kejadian adalah apa? Udah keburu lemes. Akhirnya apa? Udahlah saya balik jadi pegawai lagi. Itu yang terjadi. Atau udahlah saya balik lagi jadi ibu rumah tangga. Misalnya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan yang terbaik, ya, teman-teman sudah melakukan yang terbaik, udah kan tadi kan, saya melakukan terbaik, saya yakin, selebihnya adalah apa? Allah will do the rest. Karena keputusan terwujudnya, terkabulnya itu bukan kita. Itu udah bagian dari Allah, udah bagian dari Tuhan, ya, yang mewujudkannya. Seperti tadi saya bilang, saya mulai dengan mimpi kecil. Mimpinya anak-anak bahkan. Tapi saya terus bermimpi. Ya, alhamdulillah mimpi-mimpi saya itu apa? Dikabulkan satu persatu. Gitu ya. Sekarang mimpi saya adalah, ini impian saya sekarang adalah ingin membangun sekolah gratis, ingin membangun rumah sakit gratis untuk kaum duafa, dan rumah singgah gratis bagi anak-anak jalanan untuk mereka mendapatkan keahlian sehingga mereka bisa mandiri. Nah, tapi saya tidak bisa melakukan sendiri. Makanya saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk bersama-sama ya. Kita bermitra. Oke, kita bermitra. Karena waktunya cuma 1 jam, saya tidak bisa melanjutkan lagi materinya. Tapi kita akan ketemu lagi teman-teman ya. Nanti Mas Taufik akan jelasin what's next after ini ya. Oke, sampai sini sharing saya. Terima kasih. Kiranya sharing saya ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang sudah hadir pagi ini, dan juga kita bisa bersama-sama next-nya kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan impian kita bersama. Baik, saya kembalikan ke Mbak Evelyn. Mbak Evelyn, atau mau langsung ke Mas Taufik? Mau ada pertanyaan dulu, Bu, kiranya? Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Masih dikasih waktu, teman-teman. Kalau ada yang bertanya, silakan. Teman-teman, oke. Saya yang bertanya deh kalau kayak gitu. Teman-teman, kalau menurut teman-teman tadi sharing saya bermanfaat, silakan tulis ya. Oke, Mas Aji, terima kasih, bermanfaat. Nah, kalau teman-teman bermanfaat, ingin tahu lebih lanjut, silakan tulis. Mau tahu lebih lanjut, nanti kita akan bantu teman-teman untuk masuk ke grup ya, Mas Taufik ya. Sehingga mendapatkan bimbingan. Ya,
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Aji, terima kasih Mas Ahad, terima kasih Mbak Yanti, Mbak Lucy, Mas Ferry, Mbak Sisilia, Mbak Peta, Mas Ahad, Mas Antoni. Ya. Oke. Mau tahu lebih lanjut. Ya. Nanti kita rencananya mau undang teman-teman untuk ada di grup Telegram ya Mas Taufik. Iya Bu, betul. Ya, jadi nanti teman-teman akan langsung mendapatkan bimbingan dan tadi yang seperti saya bilang ya, teman-teman saya tidak hanya memberikan bimbingan gitu ya, tidak hanya memberi bimbingan namun tapi juga memberikan kesempatan buat teman-teman bisa menjadi mitra dengan sebuah bisnis sistem yang teman-teman tadi investasinya sangat-sangat rendah sekali tapi jaminan teman-teman bisa menjadi miliarder dengan syarat ya teman-teman fokus dan serius mengikutinya karena sudah banyak yang terbukti jadi miliarder dari socialpreneurship yang saya jalankan saat ini gitu kan karena bisnis saya adalah bisnis yang berbasis tolong menolong. Oke. Sudah proven ya contohnya tadi saya tadi makanya saya sharing cita-cita saya menjadi diplomat karena saya ingin jalan-jalan ke luar negeri ternyata jalannya tidak menjadi diplomat tapi dikasih jalan lain dan Allah wujudkan satu persatu dan nggak cuma jalan-jalan ke luar negeri satu persatu impian saya terwujud gitu. Kita diajakan saya untuk nanti teman-teman bisa ikut kelas saya lagi yaitu kekuatan alam bawah sadar di mana saya akan membongkar rahasia para miliarder itu mereka bisa menjadi sukses itu bagaimana mengaktifkan alam bawah sadar dimulai dari apa makanya teman-teman boleh ya kalau teman-teman memang ingin benar-benar terwujud teman-teman harus mulai menulis 100 mimpinya oke kalau misalnya hari ini cuma 10 nggak apa-apa besok tulis lagi 10 dan gali terus teman-teman kayak tadi saya bilang kalau teman-teman mau terbang ke bulan silahkan terbang ke bulan gitu ya yang terdekat teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti ada waktu nanti jam 1 siang akan ada socialpreneurship presentation ya jadi bisnis berbasis tolong menolong nanti setelah Mas Taufik sharing nanti akan saya sharing ininya flyernya. Kayaknya belum ada yang nanya nih Bu. Mungkin bisa lanjut ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Santi. Mohon maaf tadi putus-putus saya kurang terdengar. Mungkin suara saya putus-putus atau jelas? Jelas. Oke, siap. Terima kasih Bu Santi untuk sharingnya. Karena belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut untuk sesi yang kedua bareng Pak Taufik. Untuk Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Di PPKM yang kembali kita rasakan ya selama 2 minggu ke depan, mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan sesuatu halnya untuk kebutuhan dasar kita. Baik, izinkan saya sharing tentang digital, sukses menjadi miliarder dengan digital. Tadi kita sudah sama-sama menyimak materi dari Ibu Santi tentang bagaimana mindset miliarder dan bagaimana permulaan begitu ya. Nah, mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit quotes yang sangat menarik. Jadi teman-teman pasti tahu ya ada ikan teri dengan ikan paus. Apa yang membedakan keduanya? Ikan teri akan selalu seperti itu begitu ya. Jadi dia nggak akan tumbuh besar. Tapi ikan paus pernah menjadi bayi paus. Artinya kalau kita punya mimpi yang besar, ya contoh kata kita ingin bermimpi seperti ikan paus begitu yang sangat besar,
prosesnya adalah menjadi bayi paus terlebih dahulu, gitu ya. Jadi menjadi kecil dulu, kemudian dengan mindset dan mimpi yang besar itu, maka kita bisa berproses untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Namun harus ada action yang kita kerjakan begitu. Ya, action itu kerja ya, maksudnya aksinya. Nah, aksi pertama yang saat ini teman-teman sudah lakukan adalah menuliskan mimpi, dan aksi berikutnya adalah menjalankan mimpi itu, dan salah satu cara untuk menjalankannya adalah dengan belajar. Nah, saat ini saya ingin sharing tentang digital, karena expertise saya di digital, maka saya akan sharingkan ke teman-teman. Namun perkenalkan lagi, nama saya Taufik Ardi Susilo, CEO tokoig.com, startup yang sedang kami rintis dan kami bangun saat ini. Mungkin nanti akan saya jelaskan juga tentang Toko IG ini apa. Kemudian saya juga konsultan digital marketing, ada beberapa brand yang sudah saya konsultanin. Saya juga punya bisnis online yang saat ini sedang terdampak sekali ya, bisnis restoran. Dan sangat berat sekali karena ada PPKM lanjutan ini, nggak boleh dine in ya, jadi harus take away. Kemudian saya juga aktif di social media advertising. Ini beberapa portofolio yang sudah saya lakukan. Ada training ya sewaktu belum pandemi. Ini sangat kangen sekali dengan situasi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ketemu secara langsung, itu energinya luar biasa, energinya berbeda dan pastinya fokusnya juga berbeda. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman saat ini yang sedang menyimak, ini juga diberikan motivasi yang sama. Saya ingin mencoba mengetahui dulu nih, teman-teman masih pada fokus, masih pada semangat, coba komen ya di kolom komentar dengan kata-kata semangat ya. Boleh semangat, boleh luar biasa, boleh siap, boleh apa segala macam. Silakan teman-teman. Saya ingin mendengar semangatnya ya di kolom chat. Silakan. Ya, ini ada yang sudah nulis. Ada Bu Pita, ada Ade Firmansyah, siap. Ada Mbak Sophie, yes, semangat. Ada Antoni, gas. Wah, gas ya, bukan gas 3 kilo ya, tapi semangat pagi, siap semangat, luar biasa. Wah, ini luar biasa banget nih, pada semangat. Baik, oke, sebelum kita mulai, saya selalu melihat data. Kenapa data? Karena dengan ini kita jadi tahu gambaran ya, gambaran peluang di dunia digital tentunya. Datanya adalah jumlah pengguna internet. Ada 190 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. Dan ini kalau kita hubungkan dengan miliarder tadi, tentu saja miliarder ini harus bisa menjangkau dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi 196 juta adalah pasar yang sangat besar, dan ini di negara kita sendiri, kita syukuri dan harus kita manfaatkan peluang ini. Nah, kemudian pengguna ini tersebar begitu ya ke seluruh wilayah Indonesia, dan saat ini adalah momen yang sangat tepat begitu ya. Kenapa? Karena adanya PPKM, orang nggak bisa atau dibatasin untuk berkerumun, berkumpul, dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau kita harus menggunakan media yang tidak secara langsung bertemu secara fisik. Ya, tapi ada media yang bisa bertemu secara online. Ya, contohnya media Zoom ini, media sosial, media chatting, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita manfaatkan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana nih kita menjangkau peluang-peluang tadi? Ya kan? Bagaimana kita bisa menawarkan apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa menginformasikan apa yang kita miliki ke orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya ya. Kalau kita menggunakan digital, ini bisa menjangkau seluruh dunia. Oke, ini saya skip dulu aja. Lalu fakta yang terjadi apa? Faktanya adalah COVID Corona masih belum berakhir dan kita masih belum tahu sampai kapan. Kalau kita lihat di luar negeri ya, misal teman-teman di sini yang nonton bola, yaitu kalau nonton di TV ngelihat stadionnya penuh gitu ya.
Stadionnya penuh tanpa prokes, tanpa pakai masker dan lain sebagainya. Ya kita berpikiran, wah di luar negeri ini kayaknya enak, sudah bebas. Oh tunggu dulu, kalau teman-teman lihat berita ternyata setelah pulang dari nonton bola itu ya banyak yang positif lagi dan kemungkinan akan ada gelombang berikutnya. Cuma kita nggak tahu, mudah-mudahan enggak, supaya ekonomi dan lain sebagainya ini masih bisa berjalan dengan normal dan segera pulih kembali. Oke, dampaknya adalah ya PPKM, banyak toko yang tutup, dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau kita harus menggunakan alternatif media lainnya untuk masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yaitu dengan online. Dan saat ini juga PHK terus berlangsung, kabarnya di Surabaya itu mall ditutup, karyawannya banyak yang kena PHK. Dan ini sangat kita sayangkan sekali. Padahal kalau kita lihat tahun lalu ini juga sudah gembor sekali ya, pemutusan hubungan kerja. Tahun sekarang ini ternyata masih ada dan belum selesai. Nah, sebetulnya ini adalah peluang. Peluang untuk siapa? Untuk kita yang nantinya ingin dalam tanda kutip memberdayakan para pegawai ini yang kena PHK. Dengan apa? Dengan tentunya berkolaborasi. Berkolaborasi untuk mengajak ya, maksudnya mengajak untuk saling tolong-menolong gitu. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang bisnis dan lain sebagainya, peluang-peluang apa saja, ini silakan bisa bergabung di grup Telegram yang nanti sudah kami sediakan. Dan di grup ini tidak hanya grup kumpul-kumpul aja, tapi akan ada pembahasan materi-materi atau biasa kita sebut dengan kuliah Telegram. Dan tentunya nanti akan ada informasi tentang webinar lanjutannya dan lain sebagainya. Baik, yuk kita mulai digital. Namun digital ini apa sih sebetulnya? Ya tentu saja karena kita ingin menawarkan sebuah produk yang kita miliki begitu ya, atau nantinya digital ini akan kita gunakan untuk jualan begitu ya, untuk bisnis, untuk menjalankan bisnis menggunakan yang disebut dengan digital marketing. Nah, tapi digital marketing ini banyak orang yang beranggapan bahwa itu susah. Kemudian juga banyak yang beranggapan saya gaptek. Banyak yang beranggapan saya sudah tua, sudah nggak bisa lagi menggunakan teknologi-teknologi yang terlalu canggih dan lain sebagainya. Padahal itu semua hanya masalah mindset atau belief. Kalau kita punya mindsetnya, kalau kita yakin dan kita menjalankan prosesnya, maka tidak ada yang tidak bisa. Bahkan partner-partner kami atau teman-teman kami ini ada juga yang usianya sudah cukup senior, di atas 50 tahun, mereka mau untuk belajar, mau untuk menjalankan, mau untuk praktek, dan akhirnya bisa. Jadi masalahnya ada di mental atau di mindset kita sendiri. Nah, lalu bagaimana sih step by step menjalankan digital ini? Jadi konsepnya atau cara-cara menjalankannya itu seperti apa? Yang pertama adalah teman-teman pastikan ketahui dulu marketnya. Kenapa market? Karena dengan tahu market ini kita jadi tahu mereka butuh apa. Jadi tahu kita nanti ingin menawarkan apa dan lain sebagainya. Nah, tentukan target market ini biasanya kita awali dengan kategorinya, atau kita mau menawarkan ini di bagian apa, di jenis apa gitu ya, disebut dengan niche. Contoh niche di sini ada teknologi, ada kesehatan, ada pendidikan, ada kecantikan, fashion, ada properti, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi ini jenis-jenis niche yang bisa kita pilih. Kenapa niche ini kita pilih dulu? Supaya kita nanti dalam menentukan target marketnya itu lebih mudah. Nah, target market detailnya itu seperti apa? Jadi ada gendernya apa ya, laki-laki atau perempuan, usianya berapa, tinggalnya di mana. Ya tadi kalau kita lihat peta Indonesia, apakah seluruh Indonesia, apakah di Pulau Jawa saja, atau di kota-kota besar saja, di Sumatera kah, di Kalimantan, di Papua, dan lain sebagainya.
Jadi sangat-sangat spesifik. Kenapa kita harus menentukan target market sespesifik itu? Karena nanti karakteristiknya berbeda-beda. Bayangin teman-teman menargetkan orang-orang yang di kota besar dengan orang-orang yang ada di daerah-daerah. Tentu ini berbeda dari mulai tingkat daya belinya, dari mulai kebutuhan produknya, dari mulai bagaimana cara kita meng-approach atau mendekati mereka, bahasanya, dan lain sebagainya, ini tentu menjadi berbeda. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya sebetulnya masih banyak banget yang bisa kita tentukan. Jadi statusnya ya, seperti sudah menikah atau masih single, kemudian profesinya apa, apakah pegawai kantoran, apakah ibu rumah tangga, apakah pengusaha, business owner, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tentukan juga. Jadi semakin spesifik tentunya semakin bagus. Nah, yang kedua, itu di dalam target market ada yang namanya minat. Jadi kita bisa menentukan minatnya mereka ini kemana. Contohnya, mereka bergabung di komunitas apa, mereka suka produknya apa, mereka follow-nya artis siapa, selebgram siapa, influencer siapa. Mereka suka mainnya di media apa, di YouTube kah, di Instagram, atau di Facebook, atau di TikTok, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu minatnya mereka kemana. Nah, mungkin ini juga cukup sulit bagi teman-teman yang belum pernah menentukan target market ya, menentukan target market. Jadi ini bisa kita tulis-tuliskan dulu begitu ya. Tadi contohnya ada 100 mimpi nih. Mungkin sekarang kita bisa tuliskan 100 target ya, target market Anda dari interest atau minatnya. Nah, ini bisa kita tentukan juga nantinya. Kemudian juga ada behavior atau kebiasaan. Jadi behavior ini melekat ke kepemilikan ya. Contoh handphonenya, kemudian mobilnya, kendaraannya, rumahnya, kemudian internet browsernya ya, dan lain sebagainya. Ini mungkin lebih canggih lagi begitu. Kita sampai tahu kira-kira market kita itu pakainya apa aja sih itu. Oke, nah yang kedua, jadi setelah kita tadi menentukan target market, kita punya marketnya tahu gitu ya, kita punya bayangan marketnya ke siapa, maka yang kedua adalah cari produk atau bisnis yang punya prospek bagus atau sedang trending. Nah, hal ini sejalan dengan quotes dari Seth Godin yang artinya adalah jangan cari customer atau pelanggan untuk produk kita, tapi carilah produk untuk pelanggan kita. Nah, ini jangan kebalik-balik ya. Jadi yang benar adalah cari produk untuk pelanggan, bukan cari pelanggan untuk produk. Artinya apa? Kita sudah punya marketnya dulu nih, teman-teman. Marketnya ada, ya. Marketnya sudah ada, kemudian dari market itu kita bisa tahu kebutuhan mereka apa sih. Kebutuhan mereka, akan kesehatan, karena sekarang lagi banyak yang kena COVID begitu. Sekarang lagi banyak yang butuh herbal, obat begitu, obat untuk imunitas. Sekarang lagi banyak yang butuh pakaian, misal pakaian yang anti dari COVID begitu, kayak misal masker ya dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita sudah punya customer-nya, sudah punya target market-nya, kita jadi kebayang. Ya, contoh misal di sekitar kita ya, di kalangan di tetangga kita atau di rumah kita. Ini karakteristik mereka gimana? Misal usianya masih muda ya, 30 tahun sampai 40 tahun rata-rata. Mereka baru menikah. Mereka baru punya anak. Anaknya usia 5 tahun. Mereka baru naik jabatan misal di kantornya. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita tahu, ya kebutuhannya ini yang pertama buat anaknya. Ya kan, buat pendidikan misalnya. Kemudian kebutuhan berikutnya untuk rumah tangga. Kebutuhan berikutnya untuk kebutuhan penunjang kantornya. Gitu ya, untuk productivity dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah punya marketnya dan ini lebih mudah gitu, lebih mudah
ketika kita sudah punya marketnya dan tahu demands-nya apa. Oke, nah mencari produk juga, ini juga teman-teman bisa cari atau mencari bisnis juga, atau peluang-peluang bisnis ya. Ini teman-teman bisa cari saat ini banyak sekali peluang-peluang bisnis yang tanpa modal. Artinya apa? Teman-teman bisa jalankan. Contoh tanpa modal itu apa? Misal ada yang namanya dropshipping ya. Dropshipping artinya teman-teman cari produk ya. Misal nih udah ketemu, oh demand-nya adalah ke anak-anak ya, untuk pendidikan, untuk misal apa namanya, belajar dari rumah gitu ya. Oh butuh ini alat penerangan ya, alat penerangan untuk kameranya supaya bagus tuh, ya kan? Nah, terus kita cari produk yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, biasanya kalau di ini kan kita bisa dropship ya. Jadi bisa kita apa namanya, beli produknya, kemudian kita tawarin ke mereka. Nah, kita tanpa modal tuh, gitu. Kemudian juga ada bisnis affiliate namanya. Itu juga tanpa modal. Ya, affiliate ini tinggal kita sebarkan link untuk nanti mereka bisa mendaftar. Contoh produk affiliate ini apa? Misal kayak seminar ya, workshop, kemudian ada software ya dan lain sebagainya, itu bisa kita jual atau bisa kita tawarkan tanpa modal karena hanya bermodalkan link aja gitu ya. Jadi kita coba sebarkan link ya, kemudian mereka daftar, kemudian nanti kita dapat komisi. Dan masih banyak lagi ya bisnis-bisnis yang punya apa namanya, yang tanpa modal peluangnya besar. Apalagi kalau teman-teman lihat kondisi saat ini ya, apa nih kira-kira demand ya, demand yang paling besar ada di mana? Kalau kita lihat sekarang pasti di kesehatan. Nah, tinggal kita cari nih, ada Pak peluang bisnis apa nih untuk bisa kita jualkan yang pertama income-nya atau komisinya itu bagus dan juga sistemnya sudah bagus dan lain sebagainya sehingga kita bisa mudah dalam menjalankannya. Dan yang terpenting ada mentor-mentor yang siap untuk memandu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, itu langkah yang kedua. Yang ketiga adalah, nah kita kalau di offline di apa namanya, konvensional atau di keseharian kita, biasanya kita dalam menawarkan produk atau menawarkan peluang ya, itu gimana cara untuk mendatangkan prospeknya ya, atau mendatangkan calon pembelinya. Tentu saja ya, jadi kalau kita lihat di ini namanya traffic ya. Traffic itu adalah sumber pengunjung. Kalau kita lihat di misal saya punya outlet saya ada di pinggir jalan, maka pengunjung itu bisa mendatangi outlet saya karena melihat poster, karena melihat baliho atau spanduk yang saya pasang. Nah, kalau misal kita nggak punya outlet, kita juga bisa ya, misal iklan di TV, iklan di radio, iklan di koran, kemudian kita pasang booth, kemudian pakai SPG untuk nawar-nawarin dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sumber-sumber pengunjung atau sumber-sumber calon pembeli yang nanti akan menjadi konsumen kita. Tapi ini dulu, sebelum adanya PPKM atau PSBB atau lockdown dan lain sebagainya lah, istilahnya macam-macam ya. Nah, zaman sekarang saat terjadi PPKM, PSBB dan lain sebagainya, bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan? Tentu saja dengan media-media online. Nah, media online ini saat ini banyak sekali. Ada dua ya teman-teman, ada yang organik dan ada yang paid traffic atau advertising. Jadi yang organik ini adalah media-media yang gratis, contohnya ada marketplace, ada forum, kemudian ada viral share, kemudian ada blog ya, email list dan lain sebagainya. Atau media-media sosial saat ini itu media organik atau media yang bisa kita gunakan secara gratis. Tapi ada juga nih media yang berbayar. Contohnya adalah iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads, YouTube Ads ya dan lain sebagainya. Google Ads banyak banget. Nah, ini juga media-media atau sumber traffic, sumber
pengenerate sumber pelanggan kita nantinya. Nah, jadi kita harus pilih nih, mau pakai yang mana. Nah, secara umum biasanya kita kategorikan ke dalam 3 jenis traffic. Yang pertama adalah tidak bisa dikendalikan. Oke. Yang kedua bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah milik kita sendiri. Nah, ini maksudnya gimana? Tidak bisa dikendalikan ini contohnya adalah sosial media, kemudian ada Google Marketplace atau media-media yang gratis sebetulnya ya. Itu tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena mereka punya sistem, mereka punya algoritma namanya. Di mana algoritma ini yang mengatur flow atau jalannya media-media tadi. Contoh misal kita punya sosial media nih, Facebook atau Instagram. Nah, kita nggak bisa mengendalikan atau memaksakan kalau kita bikin postingan gitu ya, bikin konten, ini selalu banyak yang ngelihat. Misal, kalau kita bikin konten itu harus yang nomor 1. Kalau kita bikin konten, kita muncul di halaman paling atas, paling depan. Kemudian kalau dicari orang langsung ketemu, ya, dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena mereka punya algoritmanya. Nah, kalau kita mau memaksimalkannya, biasanya kita harus menggunakan strategi dinamakan dengan mengoptimasi media-media ini. Contoh mengoptimasi gimana? Ya, misal di Instagram kita update setiap hari. Kemudian di Facebook kita bisa invite teman-teman yang setarget market. Kemudian di Google ya, namanya SEO. Gimana cara kita supaya muncul di halaman pertama? Kita bikin artikel-artikel yang bagus dan banyak dan lain sebagainya. Jadi yang free ini atau yang gratis ini itu punya strategi untuk bisa kita maksimalkan, namanya optimasi ya, optimasi. Oke. Nah, yang kedua adalah bisa dikendalikan. Nah, bisa dikendalikan ini kita bisa ngatur. Misal postingan saya itu pengen dilihat sama target market yang sudah kita tentuin tadi. Contoh, usianya mulai dari 30 tahun ya. Kemudian lokasinya di Aceh, di Papua ya. Kemudian mereka sukanya minatnya begitu ya. Mereka minatnya pertama gabung ke komunitas-komunitas olahraga. Ya, karena sehat tuh berarti orangnya. Kemudian suka dengan olahraga, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengendalikan dengan apa? Dengan media-media yang berbayar. Contohnya atau kita sebut dengan advertising atau iklan. Contohnya ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada TikTok Ads, ada YouTube Ads, ada Instagram Ads ya, dan lain sebagainya. Jadi ads itu adalah media yang bisa kita kendalikan. Nah, tapi tidak hanya yang berbayar saja, ada media yang gratis juga yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Yaitu grup. Contohnya Facebook Group, WhatsApp Group, Telegram Group, atau juga Telegram Channel. Kenapa bisa kita kendalikan? Karena kita yang punya grupnya. Kita sebagai adminnya, kita bisa kendalikan. Ya, misal yang hanya bisa postingan, yang hanya bisa posting itu saya aja sebagai admin, yang lain hanya bisa ngelihat atau ngebaca. Ya, kemudian saya bisa mengatur nih orang-orangnya siapa aja nih yang boleh masuk. Kemudian saya juga bisa ngatur siapa aja yang jadi adminnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan grup kalau mau mengendalikan. Namun grup ini tentunya kalau kita belum punya database ya, itu nggak bisa bikin grup. Ya, contoh kita cuma punya kontak 2 di dalam WA. Ya, grupnya cuma 2 itu aja. Tapi kalau kita punya 1000 kontak, kita bisa bikin beberapa grup dari 1000 kontak itu. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana nih mendapatkan kontak-kontak itu? Gitu ya. Mendapatkan kontak-kontak itu biasanya kita kombinasikan dengan organik yang tadi dan juga dengan yang berbayar.
Nah, ini tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan database tadi, tentu database ini milik kita sendiri. Dan ini yang sangat powerful. Kenapa? Karena kita bebas melakukan apapun. Misal kalau email, kita punya email, kita bisa kirim ke email mereka nih tentang penawarannya, bisa di broadcast. Kalau nomor handphone, kita bisa japri, bisa juga kita telepon, atau bisa juga kita masukin ke grup tadi. Ya. Dan yang terakhir ada pixel. Nah, pixel ini lebih advance lagi. Ini untuk nanti mendapatkan data dari pengunjung website. Tuh, ini saat ini sangat banyak digunakan oleh para advertiser. Oke, nah itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita tentukan medianya, ya kan? Oh, kita mau pakai yang gratis dulu deh, tidak bisa dikendalikan. Maka langkah berikutnya adalah kita harus mengoptimasi, yaitu dengan membuat konten yang menarik. Nah, konten yang menarik ini biasa kita sebut dengan konten marketing. Nah, konten marketing itu ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah kita rencanakan dulu, jadi kita plan. Kemudian setelah kita rencanakan, misal rencananya, oh 1 minggu ini sih saya mau buat apa, 1 bulan ini saya mau buat apa, besok saya mau buat apa, lusa saya mau buat apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita plan, ya baru kita buat, kita create. Nah, ini create ini yang jadi persoalan besar. Kenapa? Banyak yang nggak bisa desain, banyak yang nggak bisa editing, banyak yang nggak bisa ambil gambar, nggak bisa ngambil foto, ya, nggak bisa ngambil video, dan lain sebagainya. Namun, jangan khawatir, karena sekarang sudah ada tools atau alat bantu yang siap membantu kita semua. Ya kan? Alat bantunya banyak sekali dan ini memudahkan tentunya kita untuk membuat konten-konten seperti ini. Baru yang ketiga adalah promoting atau menyebarkannya. Bisa lewat organik tadi atau bisa juga lewat berbayar. Nah, ini contoh plan perencanaan konten. Jadi di dalam kalender yang kita punya, misal Bapak Ibu di sini punya kalender yang biasa gitu ya, yang kertas, kemudian ada kotak-kotaknya gede. Nah, itu bisa tuh diambil untuk kita jadikan namanya konten kalender. Nah, di konten kalender ini tinggal kita tulis berdasarkan harinya. Misal hari besok, hari Minggu, itu kita mau bikin apa. Hari Senin kita mau bikin apa, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan, biasanya kita bikin menggunakan template. Nah, template-nya di sini Bapak Ibu bisa ikuti contoh inspirasi, bagikan inspirasi. Ya, bentuknya quotes, motivasi, dan seterusnya. Nanti kita sebarkan ya. Ini kita rencanakan dulu. Kemudian bentuk interaksi, tanya jawab. Bentuk viral. Jadi yang sekarang lagi viral apa, itu kita bisa posting lagi ya, atau sebutannya repost. Kemudian hari Rabu selling. Hari Rabu selling, jualan. Nah, ini kita kalau udah punya produk, kita jualan nih di hari Rabu. Kemudian hari Kamis edukasi. Nah, kemudian ini bisa diulang-ulang terus. Jadi tinggal kita ulang-ulangin aja. Oke, ini perencanaannya. Lalu bagaimana membuatnya? Membuatnya menggunakan tools. Tools yang saya rekomendasikan adalah Canva. Nah, Canva ini sudah tersedia juga di handphone. Jadi Bapak Ibu bisa install aplikasinya di Play Store atau di App Store. Itu nanti kita bisa tinggal sign up atau daftar. Nanti sudah ada nih. Yang menarik di sini adalah template ya, sudah lengkap template-nya atau contoh-contohnya. Gambar-gambarnya juga sudah banyak. Jadi kalau kita nggak punya gambar, kita bisa ambil dari sini. Tapi kalau misal kita mau lebih bagus, biasanya kita foto, nanti kita tempel di sini gambar-gambarnya. Nah, untuk konten marketing menggunakan Canva ini membuatnya, ini saya sudah sediakan tutorialnya lengkap di dalam bentuk video. Jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman nanti gabung ke grup untuk saya kirimkan link melihat tutorialnya. Jadi tutorialnya sangat mudah sekali, kalau tidak salah ada 5 video ya, dengan durasi 1 jam, 1 jam, 1 jam, mungkin ada 5 jam. Nah, itu Bapak Ibu bisa ikuti ya langkahnya. Ini saya jamin ketika udah bisa jago ya, itu bisa bikin konten-konten yang sangat bagus
world class content ya namanya, karena ini juga sudah dibuat oleh tim desain dari Canva-nya. Jadi bagus, sudah ada jaminan bagus. Tinggal kita ikuti aja template-templatenya. Nah ini nanti sesudah kita buat contoh-contohnya, ini bisa jadi seperti ini. Kalau yang ini tinggal ngambil aja ya, banyak di Google. Oke, lalu setelah jadi apa yang kita lakukan yaitu menyebarkan. Bisa kita sebarkan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp, kemudian lewat grup-grup yang kita miliki atau yang kita gabung ya, semuanya kita sebarkan. Nah, jangan lupa juga biasanya ada teksnya. Jadi kita harus bisa nulis juga nih. Ini disebut dengan copywriting ya. Jadi bagaimana menulis ini caption atau menulis deskripsi dari sebuah konten yang kita buat. Ini ada tekniknya namanya copywriting. Mungkin nanti akan kita pelajari di kelas Coolgram ya, kuliah Telegram. Jadi nanti akan saya paparkan juga mengenai bagaimana bisa menulis dengan baik menggunakan copywriting dengan strategi persuasi. Oke. Ini mungkin saya skip. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Ada yang organik, ada yang berbayar. Organik itu pakai optimasi. Jadi yang kita optimasi ada SEO, ada sosial media, email, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berbayar, ini contohnya, teman-teman. Jadi biasa ya, kita kalau buka Instagram, buka Facebook, itu ada yang sponsor. Nah, itu artinya kita menggunakan iklan. Nah, kalau kita tertarik di dalam sebuah produk, maka kita klik dan ini biasanya masuk ke website. Jadi langkah berikutnya adalah kita harus punya website. Nah, website itu juga, wah gimana Mas? Bikin konten aja saya masih belum bisa, apalagi website. Oh tenang aja, kenapa? Karena sekarang ada toko IG. Apa itu toko IG? Alat bantu untuk bikin website dengan mudah, cukup hubungkan Instagram kita. Jadi nanti terhubung ke Instagram, Instagramnya akan dirubah menjadi website secara otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin website secara manual. Nah, di dalam toko IG ini sudah lengkap sekali. Memang kami tujuan awalnya untuk membuat menjadi toko online ya. Artinya di dalam toko online itu ada media-media untuk melakukan transaksi. Contohnya pembayaran, kemudian kirim atau ongkos kirim, kemudian apa namanya format order dan lain sebagainya. Tapi ini sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Ya, jadi tidak terbatas hanya untuk toko atau retail saja, tapi untuk hal-hal lainnya. Kenapa? Karena di sini kami sudah membuat beberapa tema. Jadi ada tema yang satu halaman, ada tema yang toko online, ada tema yang mirip Instagram dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan toko IG? Jadi tinggal masuk ke tokoig.com. Ini bisnis. Kemudian dari tokoig.com itu kita bisa daftar dulu, nanti tinggal isi username Instagramnya, maka dari situ langsung jadi tuh websitenya. Nah, ini tampilan awalnya ya, jadi tampilannya cuma kayak gini, ini defaultnya, tapi nanti bisa kita rubah. Nah, kalau ada pelanggan yang masuk, kemudian dia cari produk, tertarik sama sebuah produk, ini klik, nanti akan dilayani oleh robot atau chatbot ya. Nah, robot ini nanti bisa kita custom. Misal kita mau robot ini nanti mengkolek data apa. Misal, oh saya mau koleknya data nama, email, nomor telepon, alamat. Nah, itu bisa semua. Jadi kita nanti dapat datanya. Gitu. Dan kalau si pemesan ini sudah komplit, dia bisa konfirmasi ke nomor WA kita. Gitu. Nah, ini contoh lain dari template. Ya, jadi ada tema-tema yang kita sediain, ada tema toko, ada tema landing page, ada tema-tema lainnya. Oke, ini kalau pilih produk nanti muncul seperti ini. Ini kita ambil dari Instagram, jadi teman-teman nggak perlu upload lagi nih. Jadi otomatis kalau ada produk baru atau ada promo-promo baru tuh, kita tinggal upload aja di Instagram, nanti dia otomatis masuk ke dalam websitenya. Oke, dan yang menarik, kita tuh punya sebuah tools namanya Smart Insta. Smart Insta ini tools untuk
meningkatkan followers Instagram dengan cara auto follow dan unfollow akun IG orang lain. Jadi biasanya kalau kita mau dapat followers, itu kan kita follow-follow duluan ya. Kayak ketok pintu dulu lah, kenalan dulu. Nah, maka kalau nanti orang sudah kenalan dengan kita, terus mereka tertarik, akhirnya follow kita. Nah, ini bisa dilakukan secara otomatis menggunakan tools dari kami namanya Smart Insta. Selain follow-follow, kita juga bisa melakukan likes secara otomatis ya. Biasanya kan ada yang nge-like tuh. Nah, ini yang nge-like tuh bot ya atau robot yang ini aplikasi. Dan juga bisa mengkomentarin secara otomatis. Jadi kita nggak perlu komen manual lagi. Yang keenam ya itu tadi mungkin nanti bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa gabung ke grup, ada penawaran spesial untuk toko IG-nya. Yang keenam adalah buat database pelanggan. Jadi buat database pelanggan, ketika tadi kita sudah collect data ya dari sini. Nah ini nanti datanya nih. Nah contohnya di sini ya, di sini kita punya database-nya. Ini ada salah satu klien kami, dia dalam 1 jam aja ya, itu bisa create 15 juta. Ini 1 jam flash sale live Instagram, ya kan? Masih 30 menit lagi. Nah, ini setelah dapat data ini, kita dapat data email, dapat data nomor telepon, apa yang kita lakukan? Kita buat database pelanggannya. Nah, database pelanggan ini biasa kita masukkan ke dalam kolam. Ya, kolam-kolamnya di mana? Di dalam grup, di dalam macam-macam ya. Kita bisa masukkan di sana. Nah, yang pertama siapkan kolamnya dulu. Jadi kita buatin kolamnya, kemudian masukkan database ke dalam kolam itu, kemudian dirawat dan juga nanti bisa dipanen. Ini maksudnya gimana? Ya kita udah siapin nih, misal WA group. Nanti kita undang ya pelanggan-pelanggan kita masukin ke dalam grup itu dengan cara kita kasih informasi. Misal, yuk gabung ke grup, di grup nanti ada diskon loh. Gitu. Maka mereka masuk ke grup. Nah, setelah masuk, ini harus kita rawat dengan cara ada informasi-informasi yang kita berikan secara berkala. Jadi nggak yang sepi gitu ya, tapi harus konsisten. Baru yang terakhir adalah pancing dan panen ya. Misal suatu waktu kita ngadain flash sale nih, yuk flash sale. Ya, jadi semua orang di grup itu lihat dan mereka tertarik, akhirnya mereka bisa makan umpannya dan kita bisa panen. Nah, yang ketujuh adalah dongkrak dengan influencer. Jadi kita bisa lebih meningkatkan dengan bekerja sama dengan influencer atau biasa kita sebut sekarang dengan micro influencer. Kenapa micro? Karena kecil-kecil. Jadi kita nggak main yang gede-gede, misalnya nggak main ke artis gitu ya, yang sudah 1 juta followers, nggak. Tapi lebih diarahkan ke micro yang masih punya 10.000 followers, yang masih kecil-kecil tapi sangat aktif. Nah, bagaimana kita memilih influencer ini? Yang pertama, sesuai dengan targetnya atau relevan. Yang kedua, pilih jejaring sosial yang tepat. Yang ketiga, komitmen ya. Artinya mereka benar-benar mengendorse apa yang produk kita ya, mencobain ya, mereview dengan baik dan benar sehingga nanti kontennya asli. Dan juga ada empati terhadap followers mereka, baru setelahnya kita lihat jumlah followers atau jumlah jangkauannya. Nah, untuk memudahkan mencari influencer ini biasanya kita gunakan platform influencer. Banyak ya saat ini, teman-teman klik platform influencer nanti akan muncul semua tuh. Bisa kita pilih di sana atau kita ikuti di sana. Oke, sebentar. Oke, lalu bagaimana cara bergabung dengan di hide ternyata. Nah, jadi teman-teman saya mengajak untuk gabung ke dalam grup Telegram. Namanya, atau teman-teman bisa, Mbak Evelyn boleh bantu. Ini ya, bit.ly/coolgram upscale. Ini teman-teman bisa klik ya, kayaknya ini nggak bisa diklik. Mbak Evelyn, monitor bisa di ini dulu.
Iya, Pak. Sebentar. Coba saya ketikkan. Harus pakai HTTP. Iya. Jadi ini ke browser dulu. Ya, jadi teman-teman bisa gabung ke dalam grup. Yang pertama karena di dalam grup ini nanti akan ada informasi. Saya juga akan bikin kuliah Telegram ya, dan di sana nanti kita akan banyak berbagi. Tentu saja kami menyediakan waktu menjadi mentor buat teman-teman ya untuk tadi meraih kesuksesan. Di sana juga akan ada Bu Santi yang akan menginformasikan apa yang atau mengarahkan ya apa yang harus teman-teman lakukan dan kerjakan. Silakan bisa bergabung di Coolgram Upscale ya, bit.ly/Coolgram Upscale. Dan ini nanti akan diinfokan untuk webinar berikutnya ya, yang tadi sudah disinggung tentang membongkar rahasia alam bawah sadar gitu ya. Oke, ini ditunggu teman-teman semuanya, silakan bisa bergabung, nanti akan ada Coolgram-nya dan juga akan ada informasi-informasi berikutnya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya. Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau yang mau langsung open mic juga boleh. Silakan. Oke, teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, boleh lewat kolom chat atau misalkan pengen open mic-nya juga dipersilahkan. Yuk, silakan teman-teman. Kita masih ada 7 menit. Boleh diskusi ke Pak Taufik ataupun lanjut untuk pertanyaan ke Bu Santi di sesi yang pertama juga dipersilahkan ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik linknya juga ya untuk gabung di grup Coolgram Upscale. Ini udah beberapa yang masuk nih, mungkin teman-teman yang lainnya yang belum silakan untuk ikut join juga ya. Oke, belum ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ini sudah ada satu Pak dari Bu Yanti. Untuk keberhasilan organik media sosial itu berapa persen Kak? Keberhasilannya ini dalam tujuan apa? Karena tujuannya macam-macam. Misal organik untuk ningkatin followers, organik untuk ningkatin engagement, organik untuk ningkatin apa namanya awareness, organik untuk penjualan dan lain sebagainya. Jadi tentunya tujuannya beda-beda sesuai dengan tujuan. Nah, kalau berapa persennya sebagai contoh ini ya, misal kita di Instagram punya 10.000 followers, berapa persen tuh yang bisa kita utilize atau yang bisa kita maksimalkan untuk kejualan ya, ke pembelian, ke transaksi, itu kalau saya lihat tidak lebih dari 10%, teman-teman. Jadi 10% ya. Dan biasanya 10% itu udah yang paling bagus. Contoh kata, kalau kita punya, dan banyak ini ya, contoh selebgram-selebgram yang punya 1 juta followers, itu kalau kita lihat yang likes paling berapa, ya. Nah, kalau dia berhasil sampai 10% itu udah luar biasa. Biasanya kalau untuk engagement ya, itu namanya engagement, likes, comment, dan share itu 1%. 1% itu udah bisa dikatakan bagus, ya. Nah, jadi 1% untuk engagement, kalau jualan ini mungkin bisa lebih tinggi lagi sih, begitu. Jadi sebetulnya sangat sulit ya untuk melihat dan nggak bisa dipatokin tuh berapa persen keberhasilan organik media sosial, berapa persen itu. Tergantung tujuannya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, silakan.
Mbak Evelyn bisa dipandu? Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk webinar yang diinformasikan sama Bu Santi tadi, nanti teman-teman akan dapat linknya melalui WA ya. Jadi nanti saya akan share ke teman-teman semuanya via WA. Jadi ditunggu aja. Setelah webinar ini nanti saya akan japri ke teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Oke, mungkin belum ada lagi dari teman-teman nih Pak. Mungkin dari Pak Taufik ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri untuk webinar hari ini. Ya, jadi saya mengajak teman-teman untuk terus belajar. Nah, salah satu media pembelajaran itu tadi bisa teman-teman dapatkan di grup, dan materi-materi yang kita sampaikan ini juga akan di-share di grup. Tadi ada beberapa tambahan, yang pertama ada tutorial-tutorial ya. Yang pertama tutorial Canva, kemudian ada tutorial tentang Instagram atau sosial media, dan lain sebagainya. Itu akan nanti di-share di grup ya. Jadi teman-teman pastikan bisa gabung ke grupnya dengan klik di link yang sudah dikasih ya. Ini saya chat lagi. Linknya ada di chat atau nanti di japri juga oleh admin ya untuk bisa gabung ke dalam grupnya. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada yang ada salah kata. Saya kembalikan ke Evelyn. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk Bu Santi yang sudah berkenan sharing hari ini. Juga untuk teman-teman semuanya yang bersemangat ya ikut webinar hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di webinar lainnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk join nih buat teman-teman yang pengen nih dan bermimpi menjadi miliarder. Jangan lupa untuk join di webinar yang nanti siang ya, jam 1 siang. Untuk detailnya saya akan share japri ke teman-teman via WA, jadi ditunggu aja. Saya akan segera share setelah webinar ini selesai. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke grup Telegram yang tadi sudah di-share Pak Taufik juga ya. Nah, nih baru 5 orang nih yang join. Jadi teman-teman yang lainnya yang belum join, ini di sini kita udah ber-25 ya. Jangan lupa untuk join ke grup Telegram melalui link yang sudah di-share di kolom chat. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Evelyn, terima kasih semuanya.